Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 G3 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini kami akan membahas tentang anggaran perusahaan. Dari mulai cara yang pertama yaitu menghitung peramalan penjualan, yang kedua anggaran penjualan, yang ketiga anggaran produksi, dan yang terakhir adalah menghitung anggaran bahan baku. Langsung saja ke cara yang pertama yaitu menghitung peramalan penjualan pada aplikasi Minitab. Langsung saja ke cara yang pertama, yaitu pilih file Excel yang berisi data penjualan. Setelah file Excel terbuka, barulah kita memblok keseluruhan data penjualan, kemudian klik kanan dan pilih copy. Nah, petunjuk selanjutnya barulah kita membuka aplikasi Minitab. Kemudian, ketika aplikasi Minitab sudah terbuka, maka klik di bawah C1 dan klik kanan, kemudian pilih paste untuk menduplikasi data penjualan dalam Excel. Setelah data penjualan tadi sudah tercopy ke aplikasi Minitab, maka kita blok lagi data penjualan tadi pada aplikasi Minitab. Setelah data penjualan tadi diblok, maka kita pilih menu start yang ada di atas. Nah, setelah kita memilih menu start, di sini ada pilihan time series, lalu sudah time series, trend analysis. Lalu setelah itu kita pilih model tipe linear dan pada generate forecast kita centang. Nah, pada forecast dengan ini isi nomor 12, lalu pada starting from origin dengan isinya dengan total data yang kita ambil. Lalu kita klik OK. Grafik peramalan menggunakan linear trend model akan muncul, yaitu kita harus memperhatikan mape pada grafik tersebut, di mana mape menunjukkan tingkat presentasi error pada peramalan yang dilakukan. Peramalan penjualan juga ada 3 tahap, yaitu periode, peramalan penjualan, dan metode peramalan. Dan data historis penjualan PT Hopimpa periode Januari 2019 sampai Desember 2021, kita harus menjumlahkan penjualan botol, di copy paste, di copy dulu. Selanjutnya yaitu lakukan langkah-langkah tadi sampai beres untuk melakukan trend analisis dan eksponensial, lalu bandingkan ketiga model tersebut. Setelah itu, kemudian pilihlah model peramalan yang tepat dengan melihat presentasi mape paling kecil, dan bisa kita lihat dari ketiga grafik tersebut bahwa mape terkecil ada pada eksponensial growth model dengan angka presentasi errornya sebesar 1,3%. Definisi anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan mendapatkan yang akan dihasilkan. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Umumnya, pihak manajemen menyusun anggaran ini untuk mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu, diantaranya di lingkungan bisnis. Tahap selanjutnya kita akan menghitung anggaran penjualan. Untuk harga jualnya ditetapkan tahun 2022 sebesar 4.000. Dan untuk rencana penjualannya kita ambil perama penjualannya, lalu untuk nominal penjualannya kita kalikan harga per botol dikali rencana penjualan sama dengan, dan hasilnya sebagai berikut. Misalnya, lalu setelah itu kita copy terus atau sorot sampai bawah dari bulan
Januari sampai bulan Desember, klik enter. Lalu kita zoom, lalu kita sorot dari bulan Januari sampai bulan Desember. Baik, selanjutnya yaitu anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi pada periode yang akan datang. Dan berikut adalah cara pengerjaannya. Nah, baik, di sini sudah ada latihan anggaran produksi. Mari kita tinggal buat anggaran produksi pada PT Home Pimpa. Di sini sudah ada tabel anggaran penjualannya. Untuk total anggaran penjualannya kita isi sebanyak 17.32.726. Persediaan pada awal tahunnya sebanyak 17 botol dan pada akhirnya 20 botol. Persediaan pada awal tahun 15.000 botol dan persediaan akhir tahunnya sebanyak 20.000 botol. Kita jumlahkan. Nah, untuk anggaran produksinya kita kurangi jumlah yang tersedia dikurang persediaan awal tahun. B28 dikurang B20. Nah, di situ untuk rencana produksi konstan per bulan yaitu anggaran produksi dibagi 12. Nah, selanjutnya kita uraikan anggaran penjualan dari bulan Januari hingga Desember. Kita copy dulu. Udah sih ini tuh. Copy dulu. Lanjut kita paste di sini. Nah, sudah, langsung kita untuk anggaran produksinya kita isi di rencana produksi konstan per bulan. Nah, untuk awal bulan, untuk awal tahun kita bedain kurang satu. Jadi untuk anggaran produksinya sebesar 1.418.816. Nah, jika untuk bulan Februari dan selanjutnya anggaran produksinya tetap sama di rencana produksi konstan per bulan yaitu sebanyak 1.490.810. Begitupun selanjutnya sampai bulan Desember, tinggal kita copy paste aja. Untuk persediaan awalnya tadi sebanyak 15.000. Untuk jumlah yang tersedia kita jumlahkan anggaran produksi ditambah persediaan awal. Untuk persediaan akhirnya kita kurangi anggaran penjualan B35 dikurang jumlah yang jumlah yang tersedia B37 dikurangi anggaran penjualan sama dengan 100.000
178.353. Begitupun selanjutnya cara penghitungannya begitu. Namun untuk bulan Februari, persediaan akhir di bulan Januari dijadikan persediaan awal di bulan Februari. Berarti persediaan awal bulan Februari sebanyak 178.353. Nah, setelah itu untuk perhitungan selanjutnya masih seperti yang tadi, masih sama. Nah, jadi seperti itu tadi sama saya langsung dijeda. Nah, untuk di bulan Desember persediaan akhirnya tadi itu di 20 botol. Maka total untuk anggaran penjualan tinggal tambahkan dari bulan Januari sampai bulan Desember, dan untuk persediaan akhirnya tinggal kita simpan saja 20.000 botol. Untuk persediaan awalnya juga tinggal kita simpan saja 15.000 botol. Untuk jumlah yang tersedia kita tinggal salin jumlah yang tersedia yang tadi di atas tadi. Nah, untuk anggaran produksinya tinggal kita tambahkan, tinggal kita jumlahkan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Wafik Azizah akan menjelaskan bagaimana cara menghitung anggaran kebutuhan bahan baku pada PT Home Pimpa periode tahun 2022. Langsung saja ke cara yang pertama, yaitu kita ambil data anggaran produksi pada bulan Januari, yaitu yang ini. Dan setelah itu kita copy, klik kanan lalu copy. Setelah di copy baru kita paste pada tabel anggaran kebutuhan bahan baku. Di sini ada anggaran produksi botol, lalu kita paste di bawahnya. Setelah data tadi sudah tercopy, maka kita copy lagi, lalu blok sampai bawah, lalu enter. Maka semuanya akan terisi dengan angka yang sama. Lalu setelah itu kita blok lagi semuanya dari atas sampai bawah, dari Januari 2022 sampai Desember 2022. Diblok lagi dan kita pilih menu auto sum, maka akan muncul secara otomatis total dari anggaran produksi tersebut. Nah, barulah kita isi pada kolom anggaran kebutuhan bahan baku teh kilogram. Di sini kita langsung saja masukkan rumus, yaitu sama dengan dolar B31 dikali dolar B dolar 23 dikali dolar B dolar 16, lalu klik enter dan akan otomatis muncul nilainya. Setelah nilai teh kilogram muncul, kita copy lagi, klik kanan lalu pilih copy dan blok lagi ke bawah, lalu enter, maka nilainya akan muncul 0. Setelah itu barulah kita jumlahkan pada kolom jumlah. Di sini langsung saja masukkan rumusnya, yaitu sama dengan sum buka kurung C32 dibagi C34 tutup kurung dan enter. Dan otomatis hasilnya akan muncul. Setelah kita telah mengisi semua bahan baku dari mulai teh, gula, dan air, maka kita beralih ke anggaran pembelian bahan baku. Nah, pada tabel ini di sini ada periode dari Januari 2022 sampai Desember 2022. Lalu ada harga bahan baku per kilogram
teh kilogram dan pembelian. Langsung saja ke cara yang pertama, yaitu kita masukkan angka nominal 1.200. Nah, 1.200 ini dari harga satuan teh kilogram. Langsung saja kita copy paste ke kolom harga bahan baku per kilogram. Lalu klik kanan copy dan kita blok sampai total dari Februari sampai kolom total, lalu enter, maka semuanya akan terisi dengan nilai 1.200. Dan rumus pada kolom teh kilogram, yaitu rumusnya sama dengan C35, lalu enter, maka di situ akan secara otomatis muncul nilainya. Setelah muncul, kita copy lagi, lalu setelah di copy kita blok sampai bawah sampai Desember dan enter, maka otomatis di situ angkanya akan menjadi genap. Ketika semua data harga bahan baku per kilogram dan teh kilogram sudah terisi, maka lanjut kita mengisi pada data pembelian. Di sini kita kalikan harga bahan baku per kilogram dan teh kilogram dengan cara memasukkan rumus, yaitu H sama dengan H 31 dikali I 31, lalu enter, dan akan muncul hasilnya. Setelah muncul hasilnya, barulah kita copy lagi, lalu blok ke bawah, dan setelah itu kita enter, maka muncul hasilnya dari Januari 2022 sampai Desember 2022. Setelah itu kita blok dari Januari sampai Desember sampai bawah dan kita klik auto sum, lalu di situ akan muncul totalnya pada anggaran pembelian bahan baku teh. Nah, setelah kita menghitung anggaran pembelian bahan baku pada teh dan anggaran pembelian bahan baku gula, lalu air, maka kita menjumlahkan semua total dari anggaran pembelian bahan baku teh, gula, dan air. Jadi grand total anggaran biaya bahan baku senilai 8.518.863 rupiah. Setelah itu kita dapat mengambil kesimpulan dari keseluruhan data seperti berdasarkan data yang telah dihitung, maka didapat rincian biaya pembelian bahan baku periode tahun 2022 sebagai berikut. Pembelian bahan baku teh sama dengan 1.703.773 rupiah dikali 1.200, maka hasilnya 2.4.527.120. Dan pada pembelian bahan baku gula sama dengan 3.407.545 rupiah dikali 1.300, maka hasilnya 4.429.808.760. Dan pada pembelian bahan baku air di sini 13.630.181 dikali 150 rupiah, maka hasilnya 2.044.527.120 rupiah. Jadi jumlah total anggaran biaya bahan baku sebesar 8.518.863 rupiah.